Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gus Mulyanto. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendidikan profesi guru dan pendidikan latihan profesi guru. Pendidikan latihan profesi guru, PLPG dan PPG. Baik, saya akan berikan sejarahnya dulu. Bagaimana PPG ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh calon guru, menjadi seorang guru yang profesional. Dahulu, untuk menjadi guru itu, zaman saya masih sekolah SMA dulu itu, ada teman-teman yang memilih SPG, lulus SPG kemudian menjadi guru. Ada ketentuan untuk meningkatkan kualitas, syaratnya kemudian tidak lagi lulusan SPG atau SMA, SLTA. Guru itu harus lulusan sarjana. Tapi sebelum ke situ pernah ada yang namanya diploma, D1, D2, D3, kemudian D4 atau sarjana. Ketika saya kuliah, masih ada teman-teman saya yang D3 dan itu bisa kemudian menjadi guru. Sekarang teman-teman yang D3 itu sudah melanjutkan kuliah lagi S1 umumnya menjadi sarjana. Sekarang untuk menjadi guru, sarjana saja ternyata tidak cukup. Ada tuntutan untuk meningkatkan kualitas. Menjadi guru harus lolos dan lulus seleksi uji kompetensi dengan apa yang disebut dengan pendidikan profesi. Profesi sebelumnya yaitu dokter sudah biasa, ada pendidikan profesi dokter. Setelah jadi sarjana melalui koas, kemudian ternyata menjadi guru pun sekarang seperti itu. Lulus S1 itu membuat seseorang menjadi sarjana pendidikan, bukan guru, sarjana pendidikan. Sarjana itu orang yang ahli, yang pandai di bidangnya. Ini awalnya dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 9 yang menyatakan bahwa guru itu harus memiliki kualifikasi S1. Itu dasar yang membuat mengapa teman-teman yang dari D3, D2 atau mungkin dari SPG mesti menyelesaikan pendidikan S1. Itu dasarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 9. Setelah lulus, selama rata-rata 4 tahun ya, 8 semester. Setelah jadi sarjana, dia kemudian mengikuti seleksi, mengikuti apa yang disebut dengan PPG. Dulu untuk mendapat pengakuan berbentuk sertifikat. Sertifikat itu adalah surat yang berisi pernyataan bahwa seseorang itu profesional, layak, dan bisa menjalankan tugas sebagai guru. Proses memperoleh sertifikat itu namanya proses sertifikasi. Proses sertifikasi pada awalnya dulu hanya dilakukan dengan melihat portofolio, data-data kelengkapan prestasi. Setelah dinilai, setelah layak, kemudian mendapat sertifikat profesi. Imbalan dari situ adalah memperoleh tunjangan profesi guru, memperoleh tunjangan profesi. Tapi sekarang istilah tunjangan profesi diganti dengan istilah memperoleh sertifikasi. Bukan. Ini memperoleh imbalan, memperoleh penghargaan, honor, memperoleh penghargaan sebagai seseorang yang profesional. Bukan memperoleh sertifikasi. Sertifikasi ini proses memperoleh sertifikat. Itu sudah dilakukan. Hasilnya menurut para ahli ternyata tidak signifikan bahwa teman-teman guru yang sertifikasi secara signifikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada pertanyaan besar, muncul ide, jangan begitu saja dinilai dari portofolio tanpa ada proses pelatihannya. Muncullah PLPG, Pendidikan Latihan Profesi Guru. 9 hari, 10 hari, katakanlah 9-10 hari proses pelaksanaan. Sampai tahun 2015, ada kesan bahwa PLPG itu proses yang intinya 99%, mungkin di atas 90% lulus semua. Ya ada 1-2 yang tidak. Setelah 2015, menurut aturannya sudah selesai, faktanya masih banyak yang belum mengikuti proses itu. Pemerintah menambah lagi PLPG 2016, masih dengan hari yang sama, tapi dengan seleksi dan evaluasi yang relatif lebih ketat. Faktanya itu di kisaran 49, 50, 51 yang lulusnya. Bayangkan dengan sebelumnya yang hampir 100% lulus. Ini upaya untuk meningkatkan kualitas. 2016 itu ada penelitian terhadap hasil UKG, uji kompetensi guru. Dan di dalamnya ada variabel yang kemudian ditugaskan kepada peneliti untuk menjawab. Adakah korelasi yang signifikan antara tunjangan profesi guru terhadap kinerja guru? Alat ukurnya adalah dengan membandingkan prestasi hasil tes UKG teman-teman guru kita yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. Ada perbedaan tapi tidak signifikan. Sekali lagi ada perbedaan tapi tidak signifikan. Saya melakukan penelitian itu tapi hanya untuk satu kota. Jadi saya tidak berani menggeneralisasi se-Indonesia. Bahkan seprovinsi pun mungkin jadi. Tapi ketika mempresentasikan hasilnya ternyata pada umumnya ada perbedaan tapi tidak signifikan. Dan datanya pada teman-teman yang dari pendidikan guru, anak
usia dini untuk guru PAUD dan SD. Tren nilai UKG-nya begini. Katakanlah seseorang baru lulus pendidikan S1. Ikut tes. Itu posisi nilainya agak di atas. Ya di angka 60, 65 gitu ya, 70 sekitar itu. Tapi iring dengan perjalanan waktu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia mengajar, ketika dilakukan tes lagi UKG, ternyata hasilnya turun. Jadi grafiknya negatif. Ya faktanya seperti itu. Teman-teman dari PAUD dan SD. Beda dengan teman-teman dari SMP dan SMA. Ketika lulus biasa posisinya sama lah tadi dengan PAUD ya. Tapi dia akan mengalami peningkatan terus. Sampai usia puncaknya di usia 40, 45 gitu. Tapi di usia 50, 60 turun lagi menjelang pensiun. Itu faktanya seperti itu. Jadi bagi teman-teman guru SD dan PAUD, ini harus jadi informasi yang membuat kita lebih mempersiapkan diri. Nanti saya akan bicara tentang pengalaman di uji kompetensinya. Oke, saya teruskan lagi. Jadi kita sudah membahas bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 9 tentang kewajiban kualifikasi itu, ada tambahan lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 Pasal 17 yang menyatakan bahwa semua guru itu harus mengikuti proses pendidikan profesi. Dan yang disyaratkan untuk seorang guru yang memiliki sertifikat profesi itu adalah yang memiliki kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian yang bagus. Ini 4 aspek yang mesti diukur. Dalam alat evaluasi PPG juga begitu. Ini di. Baik, sekarang kita teruskan. Tadi PLPG ya, sampai 2016, 2017. Di 2017 ada sesuatu yang bertambah. Jadi tidak langsung ikut seminggu atau 10 hari yang PLPG, tapi ada proses daring. Mengapa? Ini hasil penelitian bahwa proses 10-11 hari itu tidak signifikan meningkatkan kompetensi. Persoalannya bukan di simulasi, tapi di UP, ujian pengetahuan. Jadi bekal pengetahuannya yang kurang. Setelah diidentifikasi persoalannya seperti itu, pemerintah punya kebijakan. Lakukan proses daring. Teman-teman peserta PLPG yang ikut PLPG di camp, di kampus, di tempat tertentu, diasramakan, itu harus punya persiapan dulu, membaca. Jadi ada proses daring. Modul-modul disiapkan, mahasiswa kemudian menggunakan aplikasi tertentu, online, dia dapat materi, dikondisikan untuk membaca modul. Mengapa harus membaca modul? Ya karena di ujung tadi UP ini yang rendah, uji pengetahuannya, pengetahuan kognitifnya yang sering gagal. Maka pengetahuan kognitifnya dibantu dengan daringnya, kondisikan, membaca. Monitoringnya bagaimana? Instruktur mesti online kemudian memeriksa, ada chatting gitu, tidak melalui WA tapi melalui aplikasi, sehingga dipastikan bahwa mahasiswa dan instrukturnya ada komunikasi, instrukturnya memastikan bahwa calon peserta PLPG itu membaca modul dan membuat laporan. Seringkali ada masalah di jaringan internet, teman-teman yang dari pelosok. Nah, bagaimana solusi mereka melakukan itu? Ya meminta bantuan teman-teman yang bisa koneksinya bagus. Termasuk membaca modulnya pun dibaca oleh orang yang membantunya. Akibatnya ketika dia datang dalam proses PLPG, pengetahuan siap secara pengetahuan kognitifnya itu masih tetap rendah. Tidak semua, tapi ada indikasi ke arah itu. Di PLPG 2017 ada peningkatan, lagi-lagi tidak signifikan, tapi harus diakui ada peningkatan. Jadi daring itu ada dampaknya bagi yang memanfaatkan, tapi tidak berdampak bagi yang tidak memanfaatkan. Ya kembali lagi kesiapan. Nah, teman-teman PPG dalam jabatan yang sekarang juga mengalami daringnya itu. Sehingga saya ingatkan kepada teman-teman guru PAUD untuk benar-benar selalu membaca. Karena membaca modul itu menjadi bagian modal kita lulus dari ujian pengetahuan UP. Bukan saya menyingkirkan UKIN, uji kinerja atau praktek mengajar. Berdasarkan pengalaman saya, umumnya bagus, di UKIN itu bagus. Yang persoalannya di UP. Ya, karena sudah pengalaman ngajar ya. Polanya seperti apa Bapak Ibu soal PPG ini? PPG ini ada 2 macam ya. Ada PPG prajabatan, ada PPG dalam jabatan. PPG prajabatan adalah PPG yang diikuti oleh peserta yang berasal dari mahasiswa lulusan S1 yang belum menjadi guru. Dia ikut seleksi, kalau dulu melalui Belmawa, yang sekarang saya belum tahu. Dari Belmawa itu kemudian ditempatkan di perguruan tinggi yang dituju atau perguruan tinggi yang sudah punya prodi PPG, kemudian menjalani proses pelatihan. Nah, PPG dalam jabatan itu diperuntukkan bagi guru-guru yang sudah mengajar. Ada syaratnya, dia sudah punya SK, jadi setelah lulus
S1 atau sebelum S1 dia sudah jadi guru, kemudian pada waktu tertentu dia kemudian memenuhi syarat, sudah S1 dan sudah punya pengalaman 5 tahun menjadi guru, kemudian terjaring dalam proses calon peserta PPG, ikut tes kemudian lolos, kemudian diplot, ditempatkan di perguruan tinggi tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Sebelum pergi ke tempat tersebut, dia melakukan proses daring lagi. Proses daring yang, jadi PLPG yang terakhir itu ada positifnya yang kemudian dilanjutkan di proses PPG dalam jabatan. Ada perbedaan yang signifikan antara PPG dalam jabatan dengan prajabatan. Yang prajabatan itu 1 tahun. Yang dalam jabatan, pengalaman mengajarnya diakui sehingga prosesnya menjadi 6 bulan. Tapi tetap masih ada daring. Workshopnya, yaitu kegiatan PPG-nya di kampus, itu sama, tapi dengan kurun waktu yang faktanya berbeda. Yang PPG prajabatan 1 semester workshop, menyusun perangkat pembelajaran, mulai dari mengkaji kurikulum, membuat program tahunan, program semester, kemudian membuat rencana pembelajaran setiap pertemuan. Berdasarkan itu kemudian menyusun bahan ajar yang pada kesempatan nanti bisa jadikan buku ajar. Kemudian menyiapkan juga media pembelajaran, alat evaluasinya, mereka siapkan semua. Jadi perangkat pembelajaran itu selesai. 6 bulan kemudian dia mempraktekkan menggunakan perangkat pembelajaran yang dia susun dalam kegiatan PPL. Di S1 dulu PPL, sekarang namanya berubah menjadi magang. Setelah selesai PPL, di ujung mereka melakukan 2 hal, uji kompetensi dan uji pengetahuan. Standarnya uji pengetahuannya dulu lulus, kemudian uji kompetensinya. Tapi kadangkala sesuai dengan kondisi, bisa saja UP dulu baru UKIN atau UKIN dulu baru UP. Ini fleksibel, faktanya pengantar sementara fleksibel dilaksanakan. Oke, itu dulu. Pada kesempatan yang akan datang, saya akan membahas tentang kurikulum PPG dan materi apa saja yang harus disiapkan untuk mengikuti proses itu. Tetap semangat, belajar di rumah, saya pun bekerja dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.